Yang pertama, ketika saya belum menerima materi presentasi, saya coba membaca TOR ya untuk memahami. Analisa saya terhadap TOR menyatakan bahwa latar belakang masalah perlunya restrukturisasi dan revitalisasi yaitu GKE belum siap. Jadi GKE belum siap berhadapan dengan pandemi COVID-19. Nomenklatur kelembagaan GKE bersifat sentralistik, kaku, tradisional, berpusat di majelis sinode, tidak jelas, dan tidak mampu bersaing atau ketinggalan dibandingkan organisasi agama lain di Kalteng. Agak sakit hati juga mendengar, tapi itulah dunia kritis, kan dunia akademis, dan kita harus terbuka. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Saya undang Bapak Pendeta Dr. Kinurung Maleh, Ketua STT GKE, untuk menyampaikan tanggapannya dari paparan para pembicara dan keynote speech tadi. Silakan Pak Kinurung. Ya, terima kasih Pak Hendrik Sega. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera untuk kita. Saya mempersiapkan dalam bentuk Microsoft Word dan saya akan membacakan ini di tengah-tengah mungkin ada semacam penegasan-penegasan nantinya. Yang pertama, saya senang dan menghargai webinar oleh komunitas pemerhati dan pencinta GKE dengan topik menarik dan semua menjawab warga GKE, dan ini menjadi kekuatan ya. Tapi pada sisi lain, saya pikir ini sebuah autokritik dan saya berharap akan terus dilakukan secara terprogram. Yang kedua, topik restrukturisasi dan revitalisasi berdasarkan TOR dan presentasi pembicara, saya mencoba memahami itu, mengajak GKE secara khusus menjawab dampak pandemi COVID-19 dengan berbagai dinamikanya yang dikategorikan baru atau luar biasa. Nah, situasi baru luar biasa ini memerlukan revitalisasi dan restrukturisasi. Yang pertama, ketika saya belum menerima materi presentasi, saya coba membaca TOR ya untuk memahami. Analisa saya terhadap TOR menyatakan bahwa latar belakang masalah perlunya restrukturisasi dan revitalisasi yaitu GKE belum siap. Jadi GKE belum siap berhadapan dengan pandemi COVID-19. Ini berdasarkan survei tim pendidikan teologi warga gereja di lingkungan Jemaat GKE Bukit Hindu bulan November 2020. Jadi beberapa hasil penelitian ini menarik ya. Jemaat GKE sudah jenuh karena hanya pasif, kebaktian minggu tanpa etika dalam tanda kutip. Saya tidak mengatakan saya setuju salah atau benar, ini hasil penelitian ya. Pakai daster, pakai sarung, kaos oblong, ada yang sambil makan, ada yang mengerjakan hal lain, mungkin bikin nasi goreng ya, kadang-kadang ya. Warga GKE juga memilih channel gereja lain pada saat ibadah karena khotbahnya lebih menarik. Khotbah GKE minggu kurang berhasil menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran terhadap ancaman wabah COVID-19. Nah, ini yang menarik memang dikatakan GKE belum mampu memberi jawab terhadap pemahaman warga GKE bahwa wabah COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan. Ya. Dan setelah itu dilanjutkan juga dengan analisa-analisa yang kemudian berakhir dengan pernyataannya semuanya bagi GKE seolah biasa-biasa saja ya. Baik secara teologis, daya kelembagaan, dan lain-lain. Dengan data dan sampel lokus penelitian plus analisa singkat tersebut disimpulkan bahwa GKE belum siap dan bahkan belum menemukan jawaban bagaimana sejatinya bergereja di era kenormalan baru. Saya membuat catatan, ini TOR yang provokatif ya, tapi juga kritis dan kita harus terbuka dengan itu. Tapi kritik juga dari saya adalah, dan nanti bisa silahkan disanggah dari peneliti misalnya, data sampel lokus dan analisa tersebut masih menyisakan banyak pertanyaan untuk bisa dijadikan. Kok larinya sampai ke restrukturisasi dan revitalisasi GKE gitu ya. Yang keempat,
analisis terhadap materi presentasi, secara umum saya mengatakan secara berani bahwa banyak gagasan provokatif, inovatif, ini tips semua ya, kreatif dan transformatif yang digulirkan oleh 5 pembicara untuk melengkapi TOR tadi. Sebab kalau saya membaca TOR kayaknya saya agak susah tuh. Tapi ketika membaca materi itu luar biasa. Karena itu izinkan saya menegaskan sekaligus mohon penjelasan beberapa poin penting dari banyak ide brilian restrukturisasi dan revitalisasi GKI oleh para pembicara. Yang pertama dari Pendeta Dr. Teras Narang SH, saya senang dengan pernyataan webinar ini bersifat kritis dan konstruktif. Jadi Pak Teras sudah memberi izin kritis begitu. Jadi kita terbuka maksudnya, tapi demi kebersamaan dan kemajuan GKI, tidak bukan. Yang kedua, saya setuju kita diberikan beberapa dasar teologis. GKI adalah kita, GKI adalah tubuh kita, dan GKI adalah perahu yang membawa dan memberitakan salib. Saya senang juga diberikan kekuatan lagi, sama dengan pembicara lain tentang tantangan dan peluang. Jadi ada berapa kata kunci: pandemi COVID-19, revolusi teknologi, ibu kota negara baru di Kaltim. Karena itu dengan situasi ini beliau mengingatkan kita bahwa gereja seharusnya tidak melakukan business as usual. Harus ada sesuatu yang berubah dan luar biasa. Nah, saya merespon peniadaan istilah kaum awam. Lalu diusulkan menggunakan non-pendeta. Kaum awam dalam bahasa Ibrani laikos, bahasa Yunani laikos, atau diinggriskan menjadi lay people. Dan itu bahasa teologis sebenarnya dalam pengertian umat Allah di Alkitab. Dan dalam perjanjian lama dituliskan beberapa kali kata awam itu. Tapi dalam perjanjian baru dia hilang. Nah, secara historis Pak Teras saya setuju memang kata awam ini cenderung lemah posisinya dalam hal bergereja. Karena itu saya mengatakan pesan ini akan dikaji di STT GKI, itu saja. Jadi akan menjadi kajian yang menarik ya dengan istilah yang sering digunakan. Nah, kemudian saya senang juga dengan pernyataan Pak Teras, sinode umum sebagai event agung ini harus menjadi jalan dan wadah untuk restrukturisasi, revitalisasi, bahkan reformasi itu sendiri. Nanti mungkin Pak Teras bisa mengelaborasi lagi pernyataan itu. Nah, dari penetua Dr. Sangking, saya mengambil semacam kesimpulan judul ya. Restrukturisasi organisasi GKI ala negara begitu ya. Nah, ada latar belakang yang menarik begitu ya. Nomenklatur kelembagaan GKI bersifat sentralistik, kaku, tradisional, berpusat di majelis sinode, tidak jelas dan tidak mampu bersaing atau ketinggalan dibandingkan organisasi agama lain di Kalteng. Agak sakit hati juga mendengar, tapi itulah dunia kritis, kan dunia akademis, dan kita harus terbuka. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa di sana perlu pemahaman bersama juga apa, mengapa, dan bagaimana organisasi gereja, sehingga bagi saya istilah-istilah tersebut bisa lebih dinetralisir nanti. Tapi ada pertemuan khusus, hanya ini penting saya pikir ya. Kemudian dengan kondisi GKI yang dalam tanda kutip sentralistik dengan berbagai kata istilah tadi, kemudian beliau mengusulkan GKI perlu struktur baru modern, dan struktur baru modern itu sesuai dengan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Republik Indonesia, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Bagi saya ini pertanyaannya, nomenklatur ini modern dari perspektif mana ya? Perspektif negara mungkin, jadi perlu penjelasan. Karena itu memang perlu kajian lebih komprehensif sebelum mempraktikkan struktur ini. Ada bagan yang disajikan, misalnya saya mempertanyakan, apakah majelis resort dan majelis jemaat masih diperlukan? Saya masih belum terlalu jelas. Atau hanya strukturalisasi total, bahwa di satu kabupaten hanya ada satu gereja Kalimantan Evangelis Wilayah yang akan membawahi semua gereja Evangelis Wilayah Kecamatan, sehingga akan terjadi tadi peleburan, penggabungan, resort, jemaat, sehingga sesuai nomenklatur struktur negara. Nah, saya mencoba mengotak-atik sebenarnya, ini bagan itu ya. Di mana letak majelis sinode GKI wilayah provinsi, majelis sinode GKI wilayah kabupaten kota. Ketika berhadapan dengan majelis sinode GKI, berhadapan majelis resort GKI, berhadapan majelis jemaat GKI, kemudian di GKI ini kan kita mengatakan ada sinode umum, ada sidang majelis sinode, ada rapat MPH,
apakah ini juga akan dimunculkan misalnya bahwa dalam majelis sinode GKI wilayah itu nanti akan ada sinode umum juga dan seterusnya. Nah, hanya saya ingin melengkapi saja. Saya ingin melengkapi ada berbagai hal yang memang harus kita kaji bersama. Kaji garis komando atau koordinasi, kaji relasi Majelis Sinode GKI dengan Majelis Sinode GKI wilayah provinsi kabupaten kota. Pertanyaan saya misalnya, apakah Majelis Sinode GKI atau Majelis Resort GKI tidak ada akses ke pemerintah dengan adanya hanya wilayah provinsi dan seterusnya. Nah, kemudian saya coba gambar yang kedua, bicara soal visi, kompleksitas, di mana fungsi, di mana ranah, begitu, dan seterusnya. Dan memang menarik gitu untuk menggambar strukturnya, dan saya mengatakan ini tidak juga benar, hanya saya coba kaji sendiri. Sehingga memunculkan lagi pertanyaan bagi saya adalah, kaji struktur organisasi, kaji visi dan tujuan setiap struktur, kaji relasi setiap struktur, kaji fungsi setiap struktur, kaji sumber income dan seterusnya. Jadi menarik memang ide-ide brilian yang diberikan, tapi saya pikir perlu dipertemukan banyak hal, termasuk visi. Satu visinya negara, satu visinya GKI, begitu. Gimana mengawinkan dua ini? Nah, di atas semuanya saya menghargai ada 4 hal penting yang disajikan ya. Sehingga struktur ini mesti ada ya. Dari peristiwa dan nilai sejarah GKI di Kalimantan, kondisi riset jemaat GKI di Kalteng, dan juga mewakili suara jemaat. Struktur negara agar GKI terlibat dalam pembangunan dan memperoleh akses anggaran pembangunan beragama itu juga penting. Ini yang menarik, menjamin GKI mampu menjalani geostrategik GKI kalau struktur itu dibangun. Ini kan tadi ada disampaikan, lalu menjawab partisipasi proaktif GKI. Visioner itu kemudian artinya dalam kerangka bernegara adalah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan seterusnya. Nah, kemudian dari penetua Sipet Hermanto MSc, saya menggunakan istilah Grand Strategies of GKI. Ya. Bagi saya, Pak, saya sangat senang dengan Grand Strategies itu, dan saya hanya memberikan tiga respon singkat saja, misalnya inventarisir aset. Nah, saya pikir diperlukan database GKI secara digital ya. Dan itu harus ada kalau ini ingin diinginkan. Komprehensif, terpercaya, aman, update, lanjutkanlah audit eksternal dan seterusnya ya. Lalu bonus demografi kaum milenial dengan memaksimalkan pelayanan digital menjadi ujung tombak pertumbuhan GKI hari ini dan mendatang. Jadi kaum milenial bukan nanti tapi dari sekarang ya. Karena itu penguasaan pemanfaatan IT itu bagi gereja menjadi prioritas ya. Kemudian saya juga ingin menegaskan konsistensi praktik kolegial kolektif yang jelas. Dimulai misalnya dalam kebersamaan pendeta, penetua, dan diakon, kesetaraan 5 BPH MSGKE, struktur fungsional antara majelis sinode, resort jemaat, kemudian kolegial kolektif. Saya setuju juga memerlukan majelis kehormatan etik ini. Hanya nanti silahkan Pak Sipet bisa memberikan penegasan dari saya itu. Jadi pada intinya saya menyetujui berbagai gagasan yang disampaikan, tetapi memang beberapa bagian perlu pengkajian dan penyebaran lebih strategis dan konkret. Nah, dengan Pak Yuliandra Dedi MSc, saya menggunakan istilah restrukturisasi GKI berbasis wilayah pelayanan. Memang ini mengawinkan 2 pendapat tadi, agak menarik ini ya. Satu restrukturisasi negara, satu sekarang restrukturisasinya berbasis wilayah pelayanan ya. Ada berbagai masalah, latar belakang masalah yang disampaikan itu menarik semua. Hanya saya melihat kemudian solusi konseptual itu ya. Jadi solusi konseptualnya penguatan sistem pelimpahan kewenangan dan atau penyerahan kewenangan dari pusat GKI ke wilayah pelayanannya guna mewujudkan kemandirian dan kapasitas organisasi GKI. Saya setuju itu. Nah, solusi strategis ini yang memang bagi saya juga perlu penjabaran lebih dalam lagi. Misalnya pertanyaan saya, apakah bentuknya sama dengan ide dari Dr. Sangking tadi? Sebuah organisasi gereja yang selaras dengan nomenklatur struktur negara. Jadi bagi saya yang disampaikan oleh Pak Yuliandra tadi, masih belum kelihatan bentuknya sejelas yang disampaikan Dr. Sangking tadi. Tapi juga saya senang, sangat menghargai ya perubahan ini mempertimbangkan banyak hal begitu ya. Dan itu menjadi kekuatan kita.
Nah, dari Ibu Imelda Melinda, memang saya menggunakan istilah revitalisasi pendidikan dan mentalitas kaum muda ya. Tadi saya senang dengan berapi-api Ibu menyebutkan ya bagaimana meningkatkan lembaga pendidikan GKE, Bu. Itu juga menjadi concern saya begitu ya. Metode Mohon waktunya ya Pak. Ya. Pak Kinurung, terima kasih. Oke, dan ini yang menjadi penegasan saya ada 4 hal sebenarnya saya setujui dan saya usulkan dari hasil analisis hari ini. Saya setuju membuka ruang pengkajian yang sungguh untuk restrukturisasi dengan mempertimbangkan nomenklatur struktur negara atau wilayah pelayanan ya. Tapi bagi saya kajian ini harus mempertimbangkan tata gereja, sejarah tradisi GKE, visi misi ajaran GKE ya. Memang hasil wawancara saya coba telepon beberapa orang sinode wilayah maupun perwakilan ES memberikan lebih banyak dampak positif daripada negatif memang ya. Tetapi pengkajian itu lebih dalam dan di GKE kita mengenal istilah kontekstualisasi itu. Jadi pendalamannya dari perspektif Alkitab dan seterusnya itu sangat diperlukan. Lalu penguatan praktik kolegial kolektif dengan keterlibatan kaum awam tadi, pengembangan ekonomi GKE menuju kemandirian dana dan seterusnya. Saya setuju ada banyak tadi BUMG, koperasi, kemitraan, itu hal yang menarik ya. Lalu pengembangan pelayanan digital termasuk digital leadership dan digital cohesion ya, dan itu saya pikir perlu. Karena waktu yang terbatas, boleh saya membaca dua ini ya Pak Segah ya. Silakan saja. Pergumulan restrukturisasi bagi saya. Misalnya gini, apakah struktur baru dan pelayanan baru ini ada dasar biblisnya? Tadi disampaikan tapi bagi saya tidak tajam itu. Apakah sesuai dengan Alkitab? Apakah seirama dengan tata gereja, peraturan dan visi misi GKE revisi? Jadi, tapi jangan berpikir saya menjadi statis ya, tapi ini pertanyaan menarik. Apakah menjawab relasi gereja dan negara saat ini? Ingat bahwa relasi gereja dan negara dalam sejarah itu pernah patah itu ya, pernah bentrok itu, tidak sesuai. Apakah mengkaji statistik dan dampak pandemi? Apakah mampu mengatasi dampak pandemi? Apakah teruji menyelesaikan masalah keuangan GKE? Apakah menuntaskan keruwetan lembaga pendidikan GKE? Apakah menjawab hasil penelitian yang dilakukan misalnya tadi? Nah, saya juga bergumul dengan kesibukan kita mendiskusikan strukturisasi. Tapi saya sangat mendukung revitalisasi. Maksud saya begini, revitalisasi dalam pengertian bahwa di masa pandemi yang paling diutamakan yaitu aksi atau gerakan kasih, itu menurut saya. Dan di masa digitalisasi yaitu birokrasi praktis dan transparan. Kedua era ini dalam tanda kutip belum memerlukan restrukturisasi yang bisa menjadi tembok bagi aksi kasih dan percepatan kegiatan praktis pelayanan. Karena ini masa pandemi, itu bacaan saya. Tapi demi GKE dalam jangka waktu tertentu dan berbagai dinamika lainnya, bagi saya topik ini tetap relevan dan urgen. Saya senang dengan nama komunitas ini, pemerhati dan pencinta GKE, yang berarti selalu care and love GKE unconditionally and continually. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.